语言爬满了甲骨。 Apakah semua akan berakhir seperti ini? Desa Batu, selamat tinggal, ayah, ibu, selamat tinggal, katanya lembut. Darahnya sangat merah, memercik ke segala arah. Sementara itu, tulang dadanya pecah, dan setelah meledak, aura kehancuran surga yang mengerikan meletus. Simbol tak berujung bergegas keluar, berubah menjadi pedang abadi yang tak terkalahkan seperti pancaran. Gambar kekosongan istana abadi perunggu diledakkan, menjadi redup dan tidak jelas. Tidak, Huang Yu berteriak ketakutan. Wajahnya seputih salju. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan ketakutan seperti itu. Dia benar-benar ketakutan, merasa seolah-olah hari penghakiman akan turun. Bahkan hatinya bergetar. Dia dengan panik mengaktifkan kekuatan magis. Semua energi vital tubuhnya dinyalakan, berubah menjadi energi paling mendasar untuk mendukung istana abadi perunggu dalam upaya membantunya mengeras dan muncul kembali. Ini adalah satu-satunya simbol penyelamat hidup yang dia miliki. Jika istana abadi dihancurkan, maka dia pasti akan mati. Dia akan diledakkan dan selamanya mati di alam bawah. Istana abadi turun. Huang Yu berteriak. Setelah menuangkan energi fondasi yang tak terhitung jumlahnya di dalam, istana perunggu itu benar-benar menjadi sedikit lebih berbeda. Itu menunjukkan kekuatannya sekali lagi memproyeksikan dirinya ke alam bawah. Si Hao tetap tenang. Dadanya berbunyi lagi, dan tulang-tulang lainnya telah lama pecah. Tulang makhluk tertingginya adalah satu-satunya yang hanya memiliki sedikit kerusakan. Itu terlalu tegas. Tulang yang kuat ini telah lama terbentuk. Sulit bagi kekuatan eksternal untuk menghancurkannya. Hanya jika dia ingin menghancurkannya sendiri, itu akan pecah. Akhirnya, itu meledak di dalam tubuhnya. Tubuh si Hao bergetar hebat. Wajahnya tidak memiliki warna, dan bahkan jiwanya gemetar. Tulang makhluk tertinggi benar-benar meledak dan terbang keluar. Ini adalah kekuatan yang benar-benar tak terbatas yang membuat dunia menjadi gelap dan membuat matahari dan bulan menjadi redup. Itu menekan segalanya. Sesosok kecil duduk di atas tulang makhluk tertinggi yang hancur. Itu berbalik dan memberi si Hao pandangan, dan kemudian bergegas ke depan. Itu adalah Dao Si Hao, hukum alam yang dihasilkan secara bawaan di dalam tubuhnya. Sekarang, itu benar-benar meledak tanpa ada kesempatan untuk kembali. Itu menjadi cahaya pemusnahan yang bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Istana abadi perunggu ditembus. Itu dengan cepat rusak di dunia ini, melepaskan gelombang suara gemetar. Itu dengan cepat menjadi redup, dan kemudian menyebar, menghilang ke dalam ketiadaan. Huang Yu berteriak keras. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Siapa yang tidak takut mati? Siapa yang bisa menghadapi tatap muka ini dengan tenang? Ketika kiamat tiba, banyak orang akan merasa takut dan enggan. Pelayan lama istana abadi datang ke alam bawah dengan ambisi besar. Dia awalnya ingin memulai kampanye hebat untuk menyatukan 8 wilayah. Dia akan menemukan semua peluang alami yang legendaris dan bangkit menjadi hebat darinya. Dia tidak melintasi alam hanya untuk istana abadi, tetapi terutama untuk dirinya sendiri. Dia ingin benar-benar menerobos belenggu kehidupan dan melangkah ke jalan yang menjadi miliknya. Hanya saja, pada saat ini, semua aspirasinya tampaknya menyusut menjadi ketiadaan. Saat tulang makhluk tertinggi itu meledak, mimpinya di alam bawah hancur, dan hidupnya telah mencapai akhir. Aku tidak mau menerima ini. Dia merasakan kemarahan, ketakutan, keraguan, keluhan, dan ketidakberdayaan, tetapi itu semua sia-sia. Tidak ada cara baginya untuk bertahan melawan kekuatan ini. Sepotong tulang makhluk tertinggi terbang, meledak melalui dadanya dan mengeluarkan banyak darah. Sebuah lubang berdarah pecah. Dagingnya dengan cepat pecah. Energi tak terbatas menyapu, hampir meledakkannya. Pada saat terakhir itu, Huang Yulinglung melihat tubuh seorang pemuda pecah menjadi beberapa bagian. Namun, wajahnya masih membawa senyum damai. Sudut bibirnya berlumuran darah. Dia menatap Huang Yu. Huang Yu merasa sangat menyesal. Justru dialah yang memaksa pemuda ini ke dalam situasi putus asa, akhirnya memaksanya untuk membuang nyawanya sendiri,
membuatnya merasakan penderitaan ini tanpa jalan keluar, keputusasaan tanpa harapan ini, mengirimnya ke jurang maut. Tidak, aku benar-benar tidak ingin mati. Dia berteriak. Wajahnya pucat pasi dan bengkok. Dia berjuang dengan semua kekuatannya, tetapi terlalu sulit untuk berjuang bebas. Tidak ada cara. Tulang makhluk tertinggi meledak. Energi tak berujung melonjak, menghancurkan seperti gelombang. Itu membanting Huang Yu ke tanah, membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian dan menghapus kekuatan hidupnya. Huang Yu menjerit sedih karena teror dan ketakutan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menjangkau dan mencakar kehampaan, berharap waktu untuk kembali secara terbalik sehingga dia bisa melarikan diri dari situasi yang menakutkan ini. Sepotong tulang makhluk tertinggi lainnya terbang, menembus dahinya. Kepalanya benar-benar hancur, hancur berkeping-keping. Kemudian, itu mulai terbakar. Aku benar-benar mati. Artefak magis, metode, dan segala sesuatu yang lain istana abadi yang diturunkan kepadaku tidak akan pernah digunakan. Roh primordial di dalam tengkoraknya berjuang saat terhuyung-huyung di tepi hamburan. 7 dewa turun ke alam bawah, tetapi semuanya mati. Ini benar-benar akhir yang menyedihkan. Dia melepaskan tangisan rendah. Kemudian, dia mengaktifkan sepotong karat tembaga hijau di dalam roh primordialnya, dan dengan suara dingin, dia berteriak, dengan potongan karat istana perunggu, bentuklah bunga kutukan. Berbunga untukku. Dia penuh dengan kebencian pahit. Meskipun hanya ada kesadaran surgawi yang rusak yang tersisa, dia masih mengaktifkan kehidupan ini dengan menggunakan teknik hebat, karena dia takut Si Hao akan bertahan hidup melalui suatu kebetulan. Beberapa fragmen terakhir dari tulang makhluk tertinggi terbang, benar-benar memusnahkan Huang Yu. Daging dan roh primordialnya meledak, berubah menjadi abu. Tidak ada yang tersisa. Si Hao menghancurkan tulang makhluk tertingginya sendiri, jadi suasana hatinya secara alami sangat rumit. Tubuhnya telah lama hancur berantakan. Dadanya benar-benar hilang. Area di atas dadanya utuh, sementara semua yang ada di bawah ada di bagian lain. Kemudian, di bawah fluktuasi yang mengerikan dan cahaya kehancuran, dia terpecah menjadi beberapa bagian. Setiap bagian tubuhnya mulai hancur berantakan. Tulangnya hancur dan dagingnya meledak, mengirimkan rasa sakit yang menyengat ke seluruh tubuhnya. Dia tidak lebih baik dari Huang Yu. Apa yang dia alami saat ini adalah merobek tubuhnya sendiri, penghancuran diri, kehancuran total tubuh fisiknya. Dalam kehampaan, potongan demi potongan tulang terlempar keluar. Daging terbang ke segala arah. Adegan itu sangat menyedihkan. Si Hao berada di ambang menghilang selamanya dari dunia ini. Bahkan tengkoraknya retak. Darah mengalir keluar dari ruang di antara alisnya. Semangat primordialnya menjadi redup, hampir hancur. Setelah bagian itu dihancurkan, bahkan jika makhluk tertinggi diturunkan, akan terlalu sulit untuk membantu seseorang yang kehilangan akal. Kehilangan semua jejak sama dengan menghapus kehidupan seseorang dari dunia ini. Jelas bahwa Si Hao telah melangkah ke jalur kepunahan. Pada saat-saat terakhir, Si Hao menutup matanya. Banyak hal muncul di benaknya, terbang melewati satu demi satu seolah-olah itu baru saja terjadi kemarin. Kenangan yang emosional, sedih, tak berdaya, gembira. Terlalu banyak, membuatnya merasa enggan. Ketika dia masih sangat muda, dia memiliki tulang tertingginya dicungkil oleh kerabatnya. Tubuh kecilnya berlumuran darah, meringkuk sendirian di tempat tidur yang sedingin es. Dia bertanya kepada bibinya lagi dan lagi, mengapa dia melakukan ini. Segera setelah itu, dia pergi ke desa batu, perlahan tumbuh dengan cara yang naif dan polos. Akhirnya, dia pergi ke gurun besar sendirian untuk memulai perjalanannya sendiri. 100 gunung yang menghancurkan, sarang Kunpeng Laut Utara, pertempuran hebat ibu kota batu, pertempuran antara dua batu, dia berjalan di sini selangkah demi selangkah, akhirnya naik menjadi kekuatan besar. Nama batu kecil bergema di seluruh dunia di bawah langit. Siapa di dunia sekarang yang tidak tahu tentang dia? Siapa yang belum pernah mendengar tentang dia? Dia kehilangan orang tuanya ketika dia masih muda, jadi dia mengandalkan dirinya sendiri, meninggalkan jejak di setiap langkah sebelum tiba di tempatnya sekarang. Dia membunuh 7 dewa, sayangnya.
Dia akan jatuh juga pada akhirnya. Area di antara alis Si Hao retak. Potongan demi potongan tulang meledak. Mereka akan jatuh dan terbang menjauh. Hatinya penuh dengan kecemasan. Dia memandang dunia ini, merasakan kerinduan dan keengganan yang besar. Dia dengan lembut berkata, setelah berjalan keluar dari Stone Village, aku sudah lama tidak bersama orang tuaku. Aku benar-benar ingin melihat mereka sekali lagi. Hanya saja, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan ini. Dia akan menghilang dari dunia ini. Waktu seolah membeku di tempatnya. Batu kecil itu menunggu, mengawasi saat dia berjalan di jalan kematian, jatuh ke dalam kegelapan abadi. Matanya membawa air mata serta ekspresi sedih. Itu karena pada saat terakhir ini, dia tidak bisa bertemu siapapun. Itu seperti di masa lalu, seperti ketika dia masih kecil, berbaring sendirian di tempat tidur kecil itu. Darah menetes dari dadanya. Tidak ada kehangatan, tidak ada orang yang dicintai untuk melindunginya. Hanya ada rasa dingin saat dia menunggu kematian sendirian. Dia layu sendirian, sedih dan sedih. Dia merasa tidak berdaya seperti di masa lalu. Dia merasakan semacam kedinginan dan kehilangan, dan bahkan lebih banyak kesedihan. Kenapa aku belum mati? Si Hao berkata dengan lembut. Dia melihat dirinya sendiri mati, mengirim dirinya keluar dari dunia ini dan tertidur selamanya. Namun, untuk beberapa alasan, waktu tampaknya telah berhenti untuk waktu yang sangat lama. Setelah tengkoraknya retak, itu tidak meledak ke segala arah. Pikirannya masih jernih. Apa ini? Dia melihat lampu hijau. Bintik-bintik cahaya warna-warni hijau berdesir keluar, menyebar ke tengkoraknya, menghentikan lukanya dari memburuk. Itu memperbaiki retakan di tengkoraknya dan membuat waktu seolah membeku. Cahaya warna-warni hijau pekat mengalir, mengikat di sekitar tengkoraknya. Pada saat yang sama, pecahan tulang, potongan daging, dan bagian bawah tubuhnya yang telah terbang ke segala arah semuanya ditarik kembali oleh kekuatan misterius. Sebuah cabang hijau yang membawa manik-manik dari kuncup yang berkilau mengeluarkan cahaya lembut. Justru cabang inilah yang menyatukan kembali semua potongan daging dan tulangnya, dan kemudian menata ulang mereka. Dewa Willow. Si Hao berteriak. Pada saat terakhir ini, dia merasa sedikit kesepian dan sedih. Dia berpikir bahwa dia akan meninggalkan dunia ini sendirian tanpa ada yang mengetahuinya dan tidak pernah menyangka akan merasakan aura yang familiar. Pada saat terakhir, dia melihat cabang ini. Dia senang dan tergerak. Suasana hatinya segera membaik sedikit. Ini bukan Dewa Willow yang sebenarnya, hanya ranting lembut yang ditinggalkannya. Ketika Si Hao pergi ke sarang Kunpeng Laut Utara, Dewa Willow menghadiahkannya sepotong cabang willow dan menyuruhnya untuk merawatnya. Jika ada bahaya, dia bisa memanggilnya, hanya saja, dia tidak pernah menggunakannya. Namun, sekarang Dewa Willow pergi melalui gerbang primordial, cabang ini kehilangan keefektifannya. Dia tidak bisa menggunakannya untuk memanggil Dewa Willow lagi. Selain itu, seiring berjalannya waktu, cabang ini semakin redup, sampai hampir layu. Itu karena Dewa Willow meninggalkan dunia ini, memutuskan hubungannya dengan dunia ini. Si Hao selalu membawa ini padanya. Hari ini, dia mengorbankan tubuhnya sendiri, dan kemudian menghancurkan tulang makhluk tertinggi. Itu adalah kematian tanpa kesempatan hidup, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa pada saat yang genting, cabang ini akan hidup kembali dan memancarkan cahaya hijau berkilau, membimbing daging dan tulangnya kembali. Cabang willow bersinar. Tunas lembut sekali lagi mekar dengan kekuatan hidup satu demi satu. Mereka kemudian berpisah dari cabang, dan sambil membawa setitik riak, mereka memasuki tubuh rusak Si Hao dan menghubungkan dagingnya yang hancur. Mereformasi daging dan darah sebenarnya adalah ungkapan yang dilebih-lebihkan, karena bahkan obat surgawi pun tidak dapat melakukan hal seperti itu. Dan hari ini, cabang willow menumpahkan semua tunas lunaknya, menggunakan ini untuk bergabung kembali dengan dagingnya. Itu melakukan kebangkitan yang memulihkan vitalitasnya. Dia seperti sepotong barang pecah belah yang jatuh ke tanah yang kokoh. Setelah hancur, itu kemudian disatukan dan penampilan sebelumnya dipulihkan. Hanya saja, ada retakan di sekujur tubuhnya.
Ini adalah pengikatan sementara tubuhnya yang mungkin runtuh dan meledak setiap saat. Wajah Si Hao pucat. Darah bisa dilihat di sudut mulutnya saat dia berbaring di tanah gunung. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa dagingnya benar-benar menyatu kembali, muncul kembali di hutan pegunungan ini. Hanya saja, ada potongan daging, darah, dan tulang yang sudah hilang, sehingga ada beberapa luka mengerikan di tubuhnya. Kondisinya terlalu kritis. Tunas lunak menghilang satu demi satu. Mereka memulihkan tubuhnya yang terluka dan menutup retakan, memperbaiki lubang berdarah yang besar. Tulang makhluk tertinggi juga dipandu kembali, hanya sekarang, ia telah kehilangan sepertiga dari dirinya yang asli. Sebagian telah terbakar dalam badai energi yang mengerikan itu. Ini adalah sisa-sisa yang rusak. Selain itu, apa yang tersisa dari tulang makhluk tertinggi disatukan dari banyak fragmen kecil. Tiba-tiba, beberapa tulang di tubuhnya terbelah lagi, patah lagi. Sementara itu, tubuhnya masih sama, hampir hancur berkeping-keping di lantai gunung. Si Hao memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa ada beberapa simbol unik pada tulang dan dagingnya yang berbenturan dengan vitalitas cabang Willow. Ini adalah jenis hukum alam yang menghancurkan tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan destruktif dari hukum alam ini sangat besar, bahkan sedikit lebih mendominasi daripada kekuatan restoratif dari cabang lunak. Dagingnya tidak lagi stabil dan berada di ambang kehancuran lagi. Hukum alam istana abadi bergabung dengan tubuhku. Si Hao dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri dan memahami apa yang terjadi. Matanya menjadi redup, dan dia menghela nafas. Dia masih akan mati. Dewa Willow telah pergi. Cabang yang ditinggalkannya hampir sepenuhnya layu. Meskipun terpancar dengan vitalitas lagi, itu adalah kekuatan hidup. Tidak ada hukum alam yang kuat di dalamnya. Sementara itu, hukum alam istana abadi bergabung bersama dengan dagingnya, melakukan penghancuran menyeluruh untuk membunuhnya sepenuhnya. Masih akan sulit untuk lolos dari kematian pada akhirnya. Saya diberi sepotong harapan, meninggalkan saya dengan tubuh yang rusak semua untuk memenuhi keinginan terakhir saya untuk melihat yang ingin saya lihat, dia berkata pada dirinya sendiri. Si Hao menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa hidupnya akan segera berakhir. Saat ini, dia masih bisa eksis sementara di dunia ini untuk waktu yang singkat. Dia perlu memanfaatkan momen ini, atau dia benar-benar akan terhapus dari keberadaan. Dia berdiri. Banyak retakan muncul di tubuhnya begitu dia berjalan keluar beberapa langkah, dan darah segera mulai mengalir keluar. Setengah dari tubuhnya menjadi merah. Luka-lukanya sangat parah. Dia seperti pecahan barang pecah belah yang halus. Meskipun dia telah disatukan, gerakan sekecil apapun dapat menyebabkan pecahannya terpisah. Ekspresi Si Hao menjemukan, kurang vitalitas. Darah bahkan menetes dari area di antara alisnya. Tubuhnya berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa melakukan perjalanan panjang ini? Sangat mungkin bahwa dia akan mati di sepanjang jalan. Dia duduk di tanah, memegang cabang willow itu dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk menyerap dan memperbaikinya. Semua tunas lembut terlepas, memasuki tubuhnya. Cabang itu juga pecah menjadi lampu hijau untuk memberi makan daging dan tulangnya. Segera setelah itu, seluruh cabang willow menghilang. Sedikit warna kembali ke wajahnya. Ada hukum alam kehidupan di dalam vitalitas yang kuat ini. Dia terkejut. Dia merasakan kekuatan besar dari cabang willow ini. Bagaimanapun, ada hukum alam. Hanya saja, hukum alam yang rusak ini terbatas, dengan sebagian besar merupakan jenis obat surgawi seperti esensi kehidupan dan bukan hukum alam dan simbol kekuasaan yang teratur. Meskipun demikian, Si Hao masih merasa sedikit lebih baik. Banyak luka di tubuhnya tertutup, dan semua tulangnya menyatu, perlahan tumbuh lagi seolah-olah akan menyatu kembali. Dia memeriksa dirinya lagi. Setelah terdiam lama, dia kemudian menghela nafas ringan. Hukum alam istana abadi masih ada, dan kekuatan penghancurnya tak henti-hentinya memukuli tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia masih akan jatuh. Tidak ada cara baginya untuk membawanya di bawah kendali permanen. Selain itu, ia menemukan bahwa beberapa simbol khusus muncul di daging dan tulangnya.
Ketika dia memeriksanya dengan cermat, mereka seperti karat tembaga, kasar dan hijau berbintik-bintik. Ini adalah bagian dari karat dari istana abadi perunggu yang telah disempurnakan menjadi simbol kutukan. Itu aneh dan misterius. Setelah melakukan kontak dengan seseorang, individu itu pasti akan jatuh. Jika bukan karena cabang ini yang penuh dengan kekuatan hidup yang ditinggalkan oleh Dewa Willow, dia pasti sudah mati sejak lama. Meskipun demikian, cabang ini hanya bisa menggabungkan kembali daging dan tulangnya. Itu tidak bisa menyembuhkan kutukan ini. Karena itu, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan menjadi lemah dan mati di bawah siksaan. Seluruh cabang disempurnakan. Vitalitas saya telah meningkat sedikit untuk sementara, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Dia terhuyung-huyung keluar. Dia menemukan kotak perunggu berharga di dekatnya, serta beberapa senjata yang rusak dan patah. Kali ini, kerugiannya adalah bencana. Setelah pertempuran putus asa mencapai keadaan itu, dia benar-benar tidak punya pilihan. Bahkan dia sendiri hancur dan tulangnya yang tertinggi hancur berantakan, apalagi senjata-senjata ini. Setiap langkah yang dia ambil mengirimkan rasa sakit yang luar biasa ke dadanya. Keringat dingin mengalir keluar, tulang makhluk tertinggi telah pecah, dan meskipun telah disatukan, hanya 2/3 yang tersisa. Ini membuatnya dalam kondisi yang sangat kritis. Saat itu, dia sudah kehilangan tulang tertingginya sekali dan hampir mati sebagai hasilnya. Ini adalah fondasinya, akar daunnya. Jika dia kehilangannya lagi, itu sama dengan kehilangan asalnya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah bahwa untaian darah surgawi masih ada di sana, tepatnya darah yang memberi makan tulang makhluk tertinggi. Kalau tidak, jika ini hilang juga, dia bisa melupakan yang lainnya, karena tubuhnya akan segera layu dan memasuki keadaan yang paling menakutkan. Dia pernah mengalami ini sebelumnya, selama masa mudanya. Si Hao berpikir sendiri sambil berjalan. Dewa Willow telah mengatakan sebelumnya bahwa begitu aku mencapai alam tertentu, tulang di tubuhku hanya akan menjadi belenggu yang akan menahanku. Dia mencoba memutuskan apakah akan secara langsung mengarahkan darah makhluk tertinggi ke seluruh bagian tubuhnya, tidak lagi memberinya nutrisi pada tulang ini dan malah menanamkannya ke setiap tulang di tubuhnya. Ini adalah ide yang sangat ceroboh. Melakukan ini sama saja dengan meninggalkan tulang tertingginya. Tidak ada yang tahu apa yang akan menjadi hasil dari mencoba sesuatu seperti ini. Namun, Si Hao dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tidak punya banyak waktu dan tidak mampu menyiksa dirinya sendiri seperti ini. Jika dia melakukan ini, dia mungkin akan segera meninggal. Bagaimanapun, tulang makhluk tertinggi terlalu penting. Di sanalah fondasinya diletakkan. Jika dia bertindak gegabah, tidak lagi memberinya nutrisi dengan darah dewa, pasti akan ada masalah besar. Waktunya untuk pergi. Si Hao terhuyung ke depan. Kemudian, dia terbang ke langit, bergegas ke kejauhan. Darah terus mengalir keluar dari sudut bibirnya. Begitu dia menggunakan kekuatan surgawi, rasa sakit akan meledak dari seluruh bagian tubuhnya. Situasi ini jelas tidak baik. Dia ragu apakah dia akan bertemu orang yang dicintainya sebelum kematiannya atau tidak. Dia mungkin tidak mencapai tempat yang dia inginkan sama sekali. Siapa yang baru saja pergi? Dia sangat mirip dengan Kaisar Negara Batu. Ada berita bahwa dia melakukan pertempuran terakhir melawan Dewa Ketujuh, bertarung dari negara api sampai keluar hingga tidak diketahui keberadaannya. Mungkinkah dia menang? Ada beberapa pembudidaya yang melewati tempat ini. Mereka sangat terkejut. Mereka turun ke Tree Life Mountain. Ketika mereka memasuki pegunungan, mereka langsung tercengang. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh pertempuran besar itu terlalu menakutkan. Banyak gunung berubah menjadi abu, dan banyak puncak tinggi hancur. Pertempuran surgawi jelas terjadi di sini. Surga. Mungkinkah Si Hao menang? Apakah dia membunuh dewa terakhir dan paling kuat? Apakah dia mencoba menentang surga? Beberapa individu dipindahkan. Mereka semua mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Si Hao melesat sepanjang waktu. Kemana tepatnya dia harus pergi?
Dia baru saja meninggalkan Stone Country belum lama ini dan bertemu dengan kerabat dekatnya. Saat ini, dia benar-benar ingin melihat orang tuanya untuk terakhir kalinya. Lagi pula, setelah pergi selama bertahun-tahun, mereka bahkan tidak tinggal bersama selama berhari-hari. Pada akhirnya, darah masih lebih kental daripada air. Saat ini, dia benar-benar ingin tetap berada di sisi orang tuanya untuk sementara waktu. Setelah itu, dia akan pergi dan menemukan dirinya sebagai tempat peristirahatan terakhir. Dia melaju, tujuan pertamanya adalah ibu kota kekaisaran negara batu sehingga dia bisa menggunakan altarnya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa melintasi jarak yang begitu jauh? Yang mulia, Anda. Ketika mereka melihat Si Hao turun dari langit sambil berlumuran darah, para penjaga kekaisaran semua tercengang. Tubuh mereka gemetar tak terkendali. Apa yang terjadi dengan kaisar manusia? Seluruh tubuhnya dipenuhi luka, dan dia hampir mati. Semua orang berkumpul, memanggil ahli pengobatan untuk merawatnya. Seorang kaisar dari suatu negara yang terluka sampai tingkat ini benar-benar pemandangan yang menakutkan dan mengejutkan. Yang mulia, dewa terakhir, para penjaga bertanya dengan ragu. Dia dibunuh olehku. Si Hao menjawab. Dia menyerahkan negara yang rusak yang melindungi tombak surgawi dan mematahkan pedang magis dewa sejati kepada mereka. Dia tenggelam dalam keheningan sesaat. Tidak ada waktu tersisa, atau dia pasti akan mengambil beberapa artefak magis surgawi dari sekte barat dan tempat-tempat lain untuk menebus kerugian mereka. Semua sekte besar itu turun dari alam yang lebih tinggi untuk membunuhnya, jadi dia secara alami menginginkan penjelasan. Yang mulia, kemana Anda pergi? Para penjaga melihat bahwa dia akan pergi. Mereka semua terkejut. Aku akan melakukan perjalanan panjang, kata Si Hao. Ketika dia berdiri di altar, dia ragu-ragu lagi, bahkan merasa sedikit ragu tentang apa yang harus dilakukan. Matanya menjadi redup. Dia berkata pada dirinya sendiri, jika saya pergi menemui orang tua saya, meskipun saya dapat memenuhi keinginan saya, mereka pasti akan khawatir dan merasa sedih. Si Hao merasa sedih. Dia benar-benar ingin melihat orang tuanya, tetapi dia merasa jika dia pergi menemui mereka sekarang, dia hanya akan meninggalkan mereka dengan kesedihan, dan penderitaan. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ketika dia memikirkan bagaimana perasaan orang tuanya, dia segera berhenti. Wajahnya menjadi sangat gelap dan suram, dan hatinya sakit. Mungkinkah dia tidak bisa melihat orang tuanya lagi? Namun, dia benar-benar ingin melihat mereka untuk terakhir kalinya, bahkan jika itu hanya sekilas. Aku hanya akan melihat mereka untuk terakhir kalinya dari kejauhan. Saya tidak akan membiarkan mereka melihat saya, dan kemudian saya akan pergi, mencari tempat yang tenang untuk mengubur diri saya sendiri sehingga orang lain tidak akan mengetahui kematian saya. Si Hao berkata dengan emosional. Hatinya agak sakit saat dia menatap cakrawala. Dia berdiri di sana dengan tenang untuk beberapa saat. Ketika dia memikirkan orang tuanya, dia juga memikirkan adiknya. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya perlu mengunjunginya. Ada beberapa hal yang tidak bisa dikatakan kepada orang tuanya. Dia tidak bisa menghadapi mereka, tidak bisa membiarkan mereka merasa patah hati. Namun, dia bisa memberitahu Qin Hao, mempercayakannya dengan tugas merawat ayah dan ibunya di masa depan. Mungkin aku seharusnya tidak melihat orang tuaku, tapi aku bisa mengunjunginya di Gunung Abadi. Dia membuat keputusannya. Si Hao tahu bahwa si Ziling dan istrinya berada di wilayah gurun, mencarinya. Mereka pasti belum kembali ke Gunung Abadi. Aku ingin melihat mereka, tapi aku tidak bisa. Batu kecil itu berkata dengan suara lembut. Gelombang kesedihan melanda dirinya. Dia mengaktifkan altar dan bergegas ke lorong sebelum menghilang dari ibu kota kekaisaran negara batu. Tahukah kamu, batu kecil itu menantang surga. Dia membunuh dewa terakhir. Kaisar batu berusia tidak lebih dari 15 atau 16 tahun, namun dia membantai dewa. Dia membunuh Huang Yu yang paling kuat dan benar-benar menghentikan terjadinya bencana. Berita menyebar dari Tree Life Mountain, Stone Country Imperial Palace dan bergema di seluruh dunia.
Setiap pembudidaya di wilayah gurun dibiarkan menganga dan tidak bisa berkata-kata. Seorang pemuda tiba-tiba membantai dewa satu demi satu, membunuh 7 total, memusnahkan semua keberadaan kuat yang menyalakan api surgawi mereka. Prestasi macam apa ini? Itu sangat mulia sehingga membuat semua orang gemetar dan tidak percaya. Batu kecil itu menakjubkan. Dia membuat semua orang benar-benar terdiam. Dia adalah eksistensi yang mengejutkan masa lalu dan sekarang. Berapa banyak orang yang bisa dibandingkan dengannya? Seluruh dunia dengan cepat terguncang. Setiap negara gemetar, dan semua pembudidaya mendiskusikan ini dengan sungguh-sungguh. Berita menyebar ke segala arah. Bahkan sebagian orang di daerah besar lainnya mengetahuinya. Gunung abadi sama mengesankannya seperti sebelumnya. Energi ungu naik dan aura abadi menyelimuti udara. Ini adalah tempat yang sangat indah. Meskipun gunung 5 fase itu sudah tidak ada lagi, ini masih merupakan bagian dari tanah suci, tempat yang dikenal sebagai salah satu lahan budidaya terbaik di dunia. Jubah pertempurannya berlumuran darah. Tubuhnya dipenuhi retakan dan mengalir dengan darah, memburuk dalam hitungan detik. Tidak mudah baginya untuk sampai sejauh ini. Kamu siapa? Pakar yang melindungi gerbang gunung berteriak. Kemudian, matanya dengan cepat melebar. Dia berteriak ketakutan, batu kecil. Orang-orang di sini segera tercengang, dan kemudian mereka mulai mundur sedikit demi sedikit. Pemuda ini telah meninggalkan gunung abadi dengan kesan yang terlalu dalam. Saat itu, karena marah, dia membalikkan gunung 5 fase, mengejutkan ke-8 wilayah. Informasi segera menyebar ke kedalaman tanah murni, memperingatkan semua ahli di sini. Ini kamu, batu kecil, kamu berani datang menimbulkan masalah di gunung abadiku. Seorang ahli berteriak dengan wajah mendung. Yang lain semua menyatakan persetujuan mereka, mengungkapkan niat membunuh. Mereka semua memendam permusuhan besar terhadapnya. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya dan berkata, "Aku tidak datang ke sini untuk bertarung. Tolong minta adikku untuk keluar. Aku punya beberapa kata untuk memberitahunya." Ada yang tidak beres. Dia tampaknya terluka, dan sangat serius. Seseorang berkata dengan suara rendah. Pakar muda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia sebelumnya telah mendengar bahwa Si Hao akan bertarung melawan dewa. Mungkinkah dia terluka, merusak fondasinya? Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura batu kecil itu lemah, dan tubuhnya dipenuhi retakan, seolah-olah dia akan jatuh kapan saja. Beberapa orang saling memandang, dan kemudian mereka berjalan maju bersama, melepaskan kekuatan surgawi yang kuat. Ada gelombang aura yang sangat mengerikan yang mengalir, menyebabkan bau darah keluar dari tenggorokan Si Hao. Darah telah melonjak. Meskipun gunung abadi telah mengalami bencana, masih ada beberapa ahli tertinggi yang bersembunyi yang masih hidup. Saat ini, mereka berkembang dengan kekuatan, menekannya dengan aura mereka. Dia terluka. Kita mungkin bisa menyingkirkannya. Seseorang berkata dengan lembut, menunjukkan ekspresi kegembiraan. Terlebih lagi, ahli tertinggi itu sudah berjalan keluar, muncul di gerbang gunung dan memandang dengan dingin. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak akan melawan kalian semua. Jangan paksa aku, Si Hao berkata dengan suara berat. Saat ini, pikirannya rumit. Dia baru saja membantai dewa, namun dia akan dimanfaatkan oleh kelompok orang ini. Suasana berubah, menjadi sangat tegang. Beberapa orang Immortal Mountain ingin menggunakan kesempatan ini untuk menekannya. Mereka mengungkapkan ekspresi yang tidak biasa, dan pikiran mereka gemetar. Cukup banyak orang yang ingin mencobanya. Batu kecil, situasimu tidak terlihat terlalu bagus. Mungkinkah Anda akan mati? Seseorang berkata dengan mencibir. Bahkan dalam keadaan seperti itu, kamu ingin melangkahi gunung abadiku. Niat dingin merembes keluar dari wajah ahli tertinggi itu. Dia berjalan lebih dekat selangkah demi selangkah, memancarkan tekanan kuat dari tubuhnya. Dia tidak menunjukkan sedikit pun niat baik dan siap menyerang kapan saja. Ketika seekor harimau jatuh, bahkan anjing mulai bertindak mendominasi, kata Si Hao lembut. Di hari lain, orang-orang ini tidak akan berani bertindak tanpa pandang bulu. Alisnya berdiri tegak, dan kemudian dia berkata,
Aku sudah mengatakan bahwa aku datang untuk melihat adik laki-lakiku. Jangan paksa aku. Pakar tertinggi itu mendengus. Ketika dia memikirkan dendam besar si Hao yang menjungkir-balikkan gunung abadi, wajahnya langsung jatuh lebih jauh. Sekelompok orang mengikuti di belakangnya. Mereka menunjukkan kekuatan mereka untuk menekan si Hao. Kekuatan yang luar biasa membuat darah mengalir keluar dari sudut bibirnya lagi. Dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Vitalitasnya telah benar-benar habis, dan dia mungkin akan segera mati. Seseorang berkata dengan lembut, tampak sangat bersemangat. Bahkan jika aku terluka, aku masih bukan seseorang yang bisa kalian hina. Saya bahkan telah membunuh beberapa dewa, jadi bagaimana saya bisa membiarkan kalian semua bertindak begitu ceroboh? Teriak si Hao. Dia dengan paksa menahan rasa sakitnya. Dia mengaktifkan tulang makhluk tertingginya. Dengan suara hong, sejumlah besar simbol terbang keluar, menutupi kelompok orang di dalamnya. Sementara itu, darah mengalir keluar dari dadanya, dan suara ringan terdengar. Sepotong kecil tulang makhluk tertinggi terkelupas. Sekelompok orang berteriak ketakutan, semuanya ngeri. Mereka langsung menjadi tua yang tak tertahankan. Tubuh si Hao melintas dan tiba di depan kelompok ini. Dia mengambil ahli tertinggi itu, dan dengan beberapa kekuatan dari 5 jarinya, dia hampir memelintir lehernya. Darah mengalir keluar, dan dia hampir pingsan di tempat. Aku bahkan membunuh dewa, namun ahli tertinggi sepertimu berani menggertakku saat aku lemah. Ketika si Hao berbicara di sini, dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia mengirimkan pesan ke dalam, mengatakan, adik laki-laki, keluarlah menemuiku. Film pun berakhir.